Seperti inilah sebenarnya tabiat daripada mereka ini yang ngeles lalu kemudian menyematkan orang-orang yang membahas nasabnya hari ini dengan sematan Al-Kaburi. Jadi betapa dia selalu memframing orang-orang seperti Kiai Imad, berikut Kiai Akbas, dan siapalah yang selalu bicara soal nasab mereka, di framing habis-habisan bahwa mereka Al-Kaburi. Padahal dia yang sebenarnya ngeles terus. Jadi kalau begitu mereka harus dikasih apa ya? Diberi sematan, bukan lagi topik Asegab, tapi topik Al-Ngelesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada, kembali viral video dari Bang Haji Romai Rama yang membacakan surat dari Robita Alawiyah yang memberikan penegasan bahwa mereka tidak akan datang di podcast Bang Haji Romai Rama. Malah yang aneh ini sahabat, karena kemudian Robita Alawiyah mengundang Bang Haji Romai Rama katanya ke Maktab Daimi, salah satu lembaga pencatat nasab daripada Kelamban Lawi, untuk belajar soal nasab. Ini kan lucu. Seolah-olah bahwa kepentingan soal nasab ini adalah kepentingan Bang Haji Romai Rama. Tapi padahal Bang Haji Romai Rama sebenarnya hanya berupaya bagaimana supaya terjadi perimbangan informasi. Tetapi di sini juga kelihatan bahwa perimbangan informasi itu tidak akan pernah bisa terwujud. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang sifatnya ilmiah yang akan datang dari orang-orang yang hari ini lagi ngamuk-ngamuk, terus saja ceramah memprovokasi umat, pecah belah. Ya, Imad adalah iblis, ya Akbas adalah khawarij. Ya, kurang lebih narasi-narasi itu yang beredar di luar sana yang bisa dilakukan oleh mereka, saking tidak bisanya memperlihatkan kitab-kitab sejaman ataupun sebuah antitesa terhadap tesis yang ditulis oleh Kiai Manudin Usman Arbantani. Jadi wajar saja kemudian kalau mereka ini ngeles. Jadi sekali lagi bahwa dalam surat yang dibacakan oleh Bang Haji Romai Rama, Robita Alawiyah menegaskan bahwa tidak akan bisa datang di podcast daripada Romai Rama. Kalau katanya Romai Rama mau belajar soal nasab, ya dia yang ke sana di Maktab Daimi untuk mempelajarinya. Coba kita lihat seperti apa sekilas daripada video yang dibacakan surat dari Robita Alawiyah. Sebelumnya, Robita Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Robita Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Namun maaf, Robita Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma karena Robita Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal tersebut, hal terkait nasab sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Robita Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Nah, coba perhatikan sahabat-sahabat saat Bang Haji Romai Rama membaca terkait soal diundangnya untuk belajar nasab di Robita. Bagaimana Bang Haji Romai Rama kemudian kelihatan di situ ketawa ya. Ketawa lalu menjawab secara santai bahwa ini saya tidak lagi dalam konteks belajar nasab. Nah, seperti inilah sebenarnya tabiat daripada mereka ini yang ngeles lalu kemudian menyematkan orang-orang yang membahas nasabnya hari ini dengan sematan Al-Kaburi. Jadi betapa dia selalu memframing orang-orang seperti Kiai Imad, berikut Kiai Akbas, dan siapalah yang selalu bicara soal nasab mereka, di framing habis-habisan bahwa mereka Al-Kaburi. Padahal dia yang sebenarnya ngeles terus. Jadi kalau begitu
mereka harus dikasih apa ya, diberi sematan, bukan lagi Taufik Assegaf, tapi Taufik Al-Ngelesi. Karena kerjanya ngeles terus ini orang, ngeles terus. Seolah-olah bahwa orang yang membahas nasabnya hari ini itu hanya omong kosong, tidak memiliki dasar yang kuat. Itu yang mencoba dibangun oleh mereka, dan yang kasihan lagi karena kemudian mau memprovokasi umat, memprovokasi orang-orang pribumi, memusuhi Kiai Imad CS. Saya kira ini perilaku yang paling sangat berbahaya pada posisi hari ini, mana kita melihat masih banyak juga mukibing yang kemudian percaya para kabit double ini, terutama saya kira Rizik Sihab dan Bahar Smaik ya. Ini yang menjadi penting saya kira ke depan, bagaimana supaya seluruh orang yang masuk di dalam diskursus nasab ini, agar kalau bicara soal nasab itu memang harusnya domainnya Kiai Imad saja dan beberapa teman-teman yang paham betul soal kitab-kitab sejarah, termasuk saya kira kitab nasab, dan yang menguasai manuskrip kuno, sehingga kelihatannya memang tim daripada Kiai Imad ini sangat profesional kalau itu bisa dilakukan. Sembari yang lain ya mereaksi saja kode-kode para Habib Double, Habib yang memang kita sudah tahu dari dulu, selain dia sangat membenci NU, selalu membenci pemerintah, dia juga senang melakukan provokasi di masyarakat. Saya kira itu jauh lebih bagus. Jadi pesannya itu ada pembagian tim, ya sekalipun alamiah ya, alamiah tidak disusun sedemikian rupa, karena saya punya keyakinan sampai hari ini seluruh orang yang bicara soal nasab ini alamiah betul, mereka satu sama lain tidak pernah ketemu. Tetapi apapun itu, bahwa ini terlanjur menggelinding di media sosial, dan saya kira sudah menjadi diskursus di dalam dunia internasional juga. Sudah banyak yang memberikan reaksi, bahkan kalau di Malaysia ini sudah dibahas ketika Kiai Said Akil Siraj ke sana pun juga ikut membahas soal diskursus nasab atau polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Tentu ini memang kita harapkan untuk terus menerus digaungkan, sehingga kemudian mereka semua ini sadar bahwa untuk menjadi baik, untuk masuk surga, tidak harus menjadi habaib, ataupun para mukibing ini sadar bahwa untuk masuk surga tidak harus menjadi mukibing bagi kabib. Nah, ini yang mesti dipinalkan di kepala mereka. Tetapi karena ini sudah puluhan tahun direcoki otaknya, ya pasti tersep di otak kecilnya bahwa Habib itu cucu Nabi, sehingga memang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu penting untuk diteruskan secara terus-menerus, didiskusikan di mana-mana saja kita berada, baik itu di tempat warkop, di lahan kebun, kalau orang lagi bertani ya diskusikan saja, sehingga ini tidak, sehingga doktrin-doktrin yang dari dulu itu sudah menancap masuk di otak kecil itu bisa sedikit demi sedikit keluar dan berganti dengan satu narasi yang jauh lebih netral, bahwa sekalipun misalnya bukan cucu Nabi, tetapi kalau dia baik, dia beriman, dia bertakwa, dia menghargai lokalitas kita, dia tidak pernah menghina ulama-ulama NU kita, dia mencintai bangsa ini, saya kira dia punya hak yang sama untuk tinggal di republik ini. Itu juga yang harus kita tekankan kepada mereka ini, para kelam Malawi, karena saya kira ini masih belum terlambat ya, sebelum pribumi bangsa ini betul-betul marah, lalu kemudian mengusir mereka kembali ke negaranya. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.